Di dalam kehidupan, semuanya dan segalanya berputar mengitari kematian. Siapapun dapat tertarik masuk ke dalamnya. Ini bukan tentang kisah mistis yang menyeramkan. Ini adalah sebuah pengalaman tentang tugas kemanusiaan. Sebuah kisah dari salah seorang penjaga kamar jenazah di sebuah rumah sakit yang ada di kota Yogyakarta. Selamat menikmati suguhan pengalaman yang tidak biasa dari kami. Halo kawan-kawan, Sobat Jevanika dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten obrolan santai. Kali ini bersama Dova dan dengan teman saya ada Mas Rakian sama Mas Ardi. Kita sekarang sedang ada di rumah duka Rumah Sakit Bethesda. Dan sekarang sedang bersama saya ini Pak Wino nih Pak. Pak Mino Saputra ya. Pak Mino. Pak Mino ini adalah salah seorang petugas dari rumah duka di Rumah Sakit Bethesda. Iya. Jadi, Pak, mungkin kita kenalan dulu nih Pak. Iya. Bapak sebagai penjaga petugas penjaga rumah duka di sini nih. Iya, betul. Sebelumnya mungkin dari awal dulu, udah berapa lama sih Pak Bapak bekerja sebagai penjaga rumah duka ini? Iya. Terima kasih waktunya Mas Dova dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Jadi saya mulai bekerja di rumah duka Rumah Sakit Bethesda ini tahun 1998. Jadi berapa tahun itu? 20 tahun lebih Ya, 20 tahun lebih. Itu. Awalnya Bapak langsung menjadi petugas di rumah duka atau sebelumnya Bapak di bagian lain dulu Pak di rumah sakit ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi itu saya langsung ke rumah duka. Cuman waktu itu masih serabutan, artinya serabutan. Artinya ya masih nyapu juga, masih ya bermacam-macam. Jadi masih serabutan. Kemudian waktu itu kan untuk jenazah kan belum begitu banyak gitu. Waktu itu jadi kalau boleh tahu serabutan Pak, ya. sebelumnya Bapak sebelum bekerja di sini sebagai penjaga rumah duka ini, pekerjaan Bapak sebelumnya itu bersinggungan dengan, mohon maaf maksudnya bersinggungan dengan jenazah atau orang yang meninggal gitu? Sama sekali belum, sama sekali tidak, iya sama sekali tidak bersinggungan. Jadi pada waktu itu saya masih di merantau, jadi masih di daerah Pekalongan sana dan tidak ada hubungannya dengan jenazah Mas Terus. Gitu. Iya. Berarti memang benar-benar yang pekerjaan yang bersinggungan dengan jenazah di sini. Di sini ya, di Rumah Sakit Bethesda ini ya. Kalau saya penasarannya gini sih Pak, ketika Bapak bekerja di sini, langsung di bagian rumah duka, yang artinya kan Bapak sering bersinggungan dengan jenazah nih Pak. Iya betul. Pengalaman pertamanya gimana sih Pak? Ya yang jelas saya sendiri belum pernah mengerti jenazah dulu, ya pernah belum tahu paling-paling melayat, takziah. Yang jelas awal-awal sih rasa takut itu jelas ada, ya, rasa takut jelas ada. Cuman karena kebiasaan, ya, kemudian karena ya kulino gitu, cara Jawa nih, itu lama-lama ya kita terbiasa. Kemudian perasaan takut itu menghilang gitu ya. Berarti ya sama seperti orang pada umumnya Pak. Iya, betul. Kalau orang awam kan maksudnya termasuk saya sendiri kadang kalau misalnya melihat jenazah bukan takut sih Pak, cuma mungkin lebih ke kaget dan ya lebih ke mawas diri mungkin seperti ya begitulah ya. Awalnya ngerasain melihat jenazah langsung sampai akhirnya sekarang ya udah 20 tahun lebih kayaknya seperti ini terus. Seperti ini terus ya. Prosedurnya gimana sih Pak kalau misalnya di rumah duka Rumah Sakit Bethesda ini, kalau misalnya ada
pasien yang meninggal gitu. Ya. Yang Bapak kerjakan ini meliputi apa aja gitu? Oke, ya. Jadi yang jelas kami tim rumah duka atau petugas rumah duka ini memang kita kaitannya dengan jenazah. Ya. Jadi memang kita tahu itu ada jenazah, itu memang kita diberitahu dari perawat ruangan yang sekarang sudah online melalui komputer dan itu bisa klik di situ sudah muncul. Ya. Kemudian kalau sudah itu, kalau sudah plus minus 2 jam setelah meninggal, otomatis semuanya sudah bisa dikonfirmasi ke perawat, sudah bisa diambil dan sudah perawat memberitahu ke kita. Ya. Kemudian kita dijemput untuk jenazah ke ruangan. Nah kemudian di sana itu ada petugas ataupun itu di sana nanti keluarga jenazah itu memang ada yang langsung menginginkan pulang, ada yang langsung ataupun menginginkan untuk perawatan jenazah di sini. Misalnya seperti dimandikan. Ya, seperti dimandikan, kemudian secara apa gitu lah, keyakinan apa. Kalau secara Muslim ya kita kafani, kemudian kalau secara Kristiani Katolik ya kita kasih baju dan itu disediakan dari keluarga untuk bajunya. Kalau dari kafan kita sudah siap. Gitu. Jadi intinya kita setelah itu kita menuruti kemauan daripada keluarga. Kita melayani keluarga, apa yang dia mau, nah itu kita turuti, kita layani begitu. Nah setelah dari sana kalau memang itu minta langsung pulang, ya sudah kita siapkan ambulan, ya, kemudian untuk tugasnya sudah siap juga, langsung dibawa ke ambulan, langsung pulang. Langsung pulang. Tidak lupa itu untuk surat kematian, kemudian surat penyerahan jenazah dari rumah sakit, itu tentu sudah ditandatangani oleh keluarga dan juga sudah diserahkan keluarga juga. Gitu. Kalau yang proses dimandikan di sini Pak, berarti Bapak juga salah satu petugas yang terlibat untuk memandikan jenazah? Ya betul. Ada perlakuan khusus nggak sih Pak? Karena kan maksudnya, mohon maaf, jenazah ini kan orang meninggal ini kan secara umum ya Pak, secara orang awam ya mungkin memang tidak bisa merasakan apa-apa lagi ya. Nah, tapi kan kita tahu memperlakukan orang meninggal itu kan nggak seperti memperlakukan orang yang masih hidup yang justru masih bisa ngerasain gitu, Pak. Nah, apa sih Pak yang biasanya maksudnya dari Bapak gitu perlakuan terhadap jenazah ini gimana sih Pak kalau misalnya dalam memandikan gitu? Jadi perlu diketahui Mas Dova, mohon maaf, jadi untuk jenazah itu juga punya hak untuk dihargai dan dihormati. Benar. Ya, tentunya kita melakukannya dengan sebaik-baiknya, ya, karena mohon maaf, jadi pertanggungjawaban kita bukan sama keluarga saja, tapi yang paling penting adalah dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi artinya kita diusahakan melayani sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, dengan tidak meninggalkan etika ya, dan meninggalkan etika, ataupun toh nanti misalkan ada kesalahan, saya yakin karena bukan unsur kesengajaan ya, saya kira tidak terlalu fatal. Artinya kita berusaha untuk maksimal mungkin melayani sebaik mungkin dengan hati yang tulus tentunya ya, dengan hati. Ya itu tadi saya katakan bahwanya itu adalah tanggung jawab kita. Itu bukan kepada keluarga saya juga, tapi yang paling penting pada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, tentunya itu. Kalau itu Mas Taufik. Pak Mino sendiri Pak, Bapak ketika proses memandikan ini apa ada kebiasaan yang Bapak lakukan? Maksudnya misalnya dengan berkomunikasi gitu dengan jenazahnya maksudnya? Ya, terima kasih. Jadi yang jelas sebelum kita mulai memandikan, tentu kita berkomunikasi dengan keluarga. Artinya kita minta doa restu juga keluarga agar semuanya berjalan lancar. Kemudian yang kedua kalinya tentu dalam hati kita juga berdoa ya, demi keselamatan kita juga untuk jenazah. Kemudian yang ketiga kalinya tentu itu sesuai dengan keyakinan yang dimandikan ataupun jenazah yang dimandikan itu ya kita sesuai dengan prosedur itu Mas, sesuai dengan prosedur itu. Kalau memang itu katakanlah Kristiani, ya tentu kita
berdoa, keluarga selalu mendoakan seperti Kiai ini. Itu orang Kristiani maksudnya gitu. Ini buat kawan-kawan mungkin yang nggak tahu, kita sekarang sedang jam 12 malam lebih di sini. Ya. Saya ngelihat nih Pak, saya mohon maaf nih Pak. Sepertinya Bapak sedikit kalau misalnya menceritakan ini seperti ada perasaan yang haru atau apa gitu Pak. Emang maksudnya Bapak ngerasa apa sih Pak sebenarnya? Ya, mohon maaf. Mungkin kalau Mas Dova dan kawan-kawan karena belum pernah kesini ya, belum pernah kesini, mungkin perasaan rasa deg-degan, kemudian rasa apa ya, mungkin ada. Tapi karena saya itu mungkin sudah kebiasaan loh ya Mas. Jadi sudah kebiasaan di sini, saya sudah di sana, di sini, di sendiri. Jadi kalau kita jaga itu kan sendiri. Jadi sepertinya rumah ini ataupun kantor ini ya sudah jadi tempat kita. Jadi saya sih tidak ada ngerasa yang apa-apa begitu. Ngerasa apa-apa gitu Mas. Ya. Kebetulan jinggung bagian itu Pak. Buat orang awam nih Pak, ketika kita datang ke satu rumah sakit, ketika kita tahu di bagian itu ada kamar mayat atau kamar jenazah, ada rasa takut atau apa. Ini mungkin nyambung yang Pak Mino cerita tadi. Pernah nggak sih Pak Bapak mengalami hal-hal mistis atau apa seperti itu? Atau mungkin dengar cerita mungkin? Aduh, ini mohon maaf ini. Karena ya mungkin ya Mas, jadi tentunya harapan-harapan itu untuk hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang menakutkan, harapannya kita semuanya tidak ada ya. Dan kebetulan hal yang saya alami ya seperti itu Mas sebenarnya. Jadi tidak ada hal-hal yang menakutkan, tidak ada hal-hal yang sifatnya bagi kami mistis. Kemudian untuk cerita-cerita dari orang lain itu saya juga belum pernah dengar. Cuman kalau yang istilah orang lain cerita ini, cerita itu, ya artinya cerita kadang-kadang mungkin bisa dibuat juga, atau bisa dibuat bohong-bohongan juga kali. Cuman yang jelas apapun yang kita laksanakan, utamanya dengan untuk jenazah ini, yang jelas kita pertama kita niat ya, kemudian tentunya kita melaksanakan sesuai dengan hati yang tulus ya, tidak lupa kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi gangguan kita ya semuanya tidak ada gangguan dan semuanya akan berjalan lancar dengan baik. Ya gitu Mas, amin ya. Kembali lagi sebenarnya ke niat, karena petugas seperti Pak Mino ini memang bertugas di sini, dan sebenarnya tugas ini kan nggak semua orang, mungkin nggak semua orang berani dan sanggup. Secara mental juga maksudnya nggak semua orang sanggup untuk setiap hari mungkin Bapak berhubungan, maksudnya bersinggungan dengan jenazah seperti ini. Jadi ya sebenarnya intinya kembali ke niat, dan seperti Pak Mino jelaskan tadi, balik lagi niatnya adalah untuk bekerja dan melayani orang yang ya mungkin pelayanan terakhir ya Pak kalau di rumah duka ini dari satu rumah sakit ini. Pak, saya mungkin ada sedikit pertanyaan lain nih Pak. Setiap hari Bapak melihat orang yang meninggal. Ya, bisa dikatakan setiap hari ya. Apakah itu merubah mungkin apa ya secara hati atau secara mental Bapak gitu terhadap kematian atau apa mungkin? Ada perubahan nggak sih Pak maksudnya? Sebelum Bapak bekerja sebagai petugas di sini dengan sekarang ya udah 20 tahun lebih. Makasih Mas Dova. Jadi intinya memang kita hidup, kebetulan saya tiap hari itu bisa dikatakan ketemu dengan jenazah. Bahkan kita bisa dikatakan teman sama jenazah ya. Artinya kita mengingatkan bahwa hidup ini sementara. Hidup ini sementara dan tidak langgeng, dan itu nanti mengingatkan kita bahwa besok kita juga akan mengalami hal kematian seperti ini. Hal kematian yang seperti ini artinya kita tentu kita berusaha untuk berbuat yang baik ya. Kemudian yang paling penting adalah ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan suatu saat kita nanti dipanggil oleh Tuhan ya, itu tentu bisa mendapatkan tempat di surganya ya, mendapatkan tempat surganya, amin tentunya. Kemudian
hal-hal ini kita memicu agar kita lebih baik dan lebih baik lagi dalam hal apapun. Ya, itu Mas Nova. Menjadi pengingat. Iya, pengingat kita karena kita besok juga akhirnya akan mati begitu Mas Nova. Ya. Pak, ini sebelum ke pertanyaan terakhir mungkin Pak. Ini ada kawan-kawan yang juga ingin bertanya kepada petugas. Mungkin saya akan pilih beberapa pertanyaan yang udah kita lempar di sosial media Kisah Tanah Jawa. Pertanyaannya ini ada satu yang nanya, Pak, kalau misalnya ada jenazah yang mungkin dititipkan di sini, Pak, ya. Itu apakah ada maksimal, maksudnya berapa hari itu? Ada batasannya nggak sih, Pak? Secara prosedurnya atau pernah nggak sih, Pak, ada jenazah yang dititipkan di sini berapa lama gitu? Ya, terima kasih Mas. Jadi untuk jenazah yang dititipkan di sini, artinya bukan dititipkan ya, jadi ada ini, itu jenazah titip dulu karena menunggu keluarga, itu ada ya. Kemudian kalau misalkan ada jenazah yang nonim, artinya PNM, tidak ada nama, itu memang kita koordinasinya dengan dinas sosial ya, dinas sosial, dan kalau memang itu terjadi hal seperti itu, kita memang tidak bisa lebih dari 3 hari, bahkan ya kita lebih dari 3 hari, dan itu bahkan tidak sampai 3 hari, 1 hari aja pun kita sudah komunikasi dengan dinas sosial, dan kalau toh itu memang benar-benar tidak ada yang mengambil ya, itu nanti diserahkan dinas sosial, dan itu nanti komunikasi dengan juga untuk rumah sakit Sarjito. Ya gitu, jadi intinya kita tidak boleh lama-lama, dan kebetulan alhamdulillah untuk yang di rumah sakit Bethesda ini semua jenazah ada keluarga Mas. Nah, jadi ada keluarga, jadi tidak ada yang bisa dikasihkan transit sampai anunya. Ya. Gitu. Pak, ini ada yang nanya ini Pak, dari Ayu nih namanya. Pernah dikasih petunjuk atau pesan dari dalam tanda kutip mereka nggak sih Pak, selama Bapak bekerja sebagai? Ya, artinya mereka itu dari jenazah itu, ya, atau gimana? Iya. Ya. Selama ini tadi saya kalau memandikan itu saya tidak diam-diam Mas. Jadi sambil kita menyirami, sambil kita berdoa, itu kita ajak bicara seperti biasa. Pak mandi ya Pak ya. Pak pakai baju ya Pak ya. Pak di kamar. Jadi kita ada interaksi dengan jenazah. Makanya kita tidak boleh, artinya ini saya sendiri mohon maaf ya. Artinya kita tetap memperlakukan seperti masih hidup. Benar-benar menghormati. Jadi menghormati dan menghargai tadi, karena untuk jenazah punya hak untuk dihargai tadi Mas. Ya. Itu, dan untuk pesan selama ini saya tidak ada pesan, tidak ada pesan. Benar-benar ya Pak Mino menjalankan tugas dengan niat yang tulus. Ya, amin ya. Pak, ini terakhir nih Pak. Ya. Penonton kita ini banyak mulai dari umurnya yang anak muda sampai dengan yang udah lumayan berumur. Mungkin ada pesan yang Bapak sebagai penjaga rumah duka ingin Bapak sampaikan ke penonton kita nih Pak. Ya, oke, terima kasih. Intinya kita hidup ini marilah mempunyai apa yang kita berbuat bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang tentu untuk keluarga ataupun siapa saja yang kemudian untuk kebetulan ada jenazah di rumah sakit ya, kemudian minta dimandikan, jangan ragu-ragu. Karena sebenarnya di rumah sakit itu sudah memenuhi prosedur dan itu sudah betul-betul dimandikan secara baik dan secara prosedur, dan itu tidak sembrono, mohon maaf ya. Dan itu tentu jangan takut ya, jangan takut wah di rumah sakit itu begini ada kabar begini, enggak. Jadi hilangkan perasaan yang seperti itu. Yang jelas kita kembali ke hati ya, kita mempunyai pedoman ya, bahwasanya kita berbuat baik, mudah-mudahan kita akan memberikan hasil yang baik juga, ataupun mendapatkan yang baik, mendapatkan yang baik.
Cuman kadang-kadang kebaikan itu yang jelas kita tidak usah menunggu ataupun kita tidak usah mengharapkan tapi yang jelas kita berbuat baik, ikhlas, dan itu saya kira Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan yang lebih baik lagi kepada kita semua. Amin. Amin. Ya, gitu Mas Dova. Pak, saya juga mau nanya nih Pak, Bapak pernah nggak melayani jenazah yang, mohon maaf, meninggalnya tidak secara normal atau mungkin nggak umum gitu Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi kebetulan ini saya yang selama ini saya layani, jenazah yang selama ini kebetulan meninggal dalam hal kewajaran. Rata-rata kalau misalkan kecelakaan di jalan dan lain sebagainya, yang sudah meninggal dan lain sebagainya, biasanya langsung dirujuk ke rumah sakit Sarjito. Jadi kalau yang di sini selama ini, dan mudah-mudahan mudah-mudahan untuk selanjutnya ya tetap jenazah-jenazah yang wajar saja, dan kemudian harapan kami juga yang berobat ke rumah sakit Bethesda ini semuanya akan pulang dengan baik, sembuh, tidak ada pasien yang meninggal, harapannya begitu Mas Dova. Harapannya pun dari petugas rumah duka, harapannya adalah ya pasien yang ke rumah sakit dimanapun itu nggak kesini ya Pak, maksudnya nggak ke rumah duka, nggak sampai harus ke rumah duka, jadi langsung pulang sembuh gitu ya. Baik, mungkin itu aja Pak Mino. Demikian percakapan kami tim Kisah Tanah Jawa dengan Pak Mino. Pak Mino, saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama, tidak ada yang dimaafkan ya. Buat kawan-kawan Javanika, terima kasih sudah menonton konten obrolan santai. Jangan lupa komen dengan komen yang positif, bagikan ke teman-teman yang lain, dan like kalau misalnya kawan-kawan suka dengan konten-konten kita, dan jangan lupa tonton video-video Kisah Tanah Jawa yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.